Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun senang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Halo rekan muda sekalian, selamat bergabung di acara perdana kita Sing and Talk. Perkenalkan, saya Musa Dan saya Firaun. Kita adalah Musafir. Kita akan mereview khotbah pendeta Irdian. 2 minggu yang lalu 2 minggu tepatnya. lalu soal Musa, Harun, Firaun. Berbicara tentang keajaiban Tuhan, bagaimana bangsa Israel akhirnya dibebaskan oleh bangsa Mesir. Gua sih kagum banget sama Musa. Why? Karena kalau kalian baca di Alkitab ya, si Musa ini tuh umurnya 80 tahun dan Harun itu 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Di umur segitu, di umur segitu mereka masih taat sama Tuhan. Nggak kebayang. Lu ngobrol sama Firaun, duduk lagi. Gua raja. Lu duduk di samping raja. Di bawah lu harusnya. Gua raja. Gak usah terlalu terlena sama tokoh ya. Jadi terima kasih lu. Musa ini bukan siapa-siapa kok. Dia cuma orang biasa, tapi dia setia sama Tuhan. Dia mau mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi dia takut nih Musa nih sama Firaun. Ya iyalah. Piramida siapa yang bikin? Gua yang bikin. Terus, nah kayak gini nih, membuat saya takut loh dengan tokoh seperti itu. Tapi Musa kayaknya, ya udah, aku akan menjalankan perintah Tuhan. Hai Musa, hai Firaun, Yes. bebaskan bangsa Israel daripadamu. Tidak, saya tidak akan membebaskan mereka. Biarkan mereka bekerja untukku, membangun piramida-piramida lainnya. Apakah kamu tidak takut sama Tuhan, Firaun? Saya mempunyai Tuhan, Amun-Ra. Nah, kayak gini susahnya kan Musa untuk meyakinkan Firaun yang punya kekuasaan begitu besar, begitu sadisnya karakter dia ini, sehingga Musa akhirnya menunjukkan kehebatan Tuhan melalui 10 tulah. Hei, Firaun, apakah kau masih tidak mau percaya dengan Tuhan? Tidak. Akan aku kasih kamu 10 tulah. Mana? Nah, itu bisa didapetin itu bisa dibaca di Alkitab ya. Tapi Firaun akhirnya gimana? Firaun akhirnya lulus sih.
ketika dia mendapat tulah yang ke-10. Men, anaknya meninggal. Apa yang lo harus lakuin? Hah? Pewaris tahta Mesir. Ya mau nggak mau ya dikasih lah, dibebasin lah. Daripada nyawanya dia melayang, berarti dia tahu dong Tuhan itu ajaib. Ya, Tuhan itu besar. Tuhannya bangsa Israel, Almighty. Sedangkan Musa cukup bisa diam saja dan dia bisa. Kurasa Musa sangat kagum sih. Karena Tuhan tuh benar-benar menyertai dia dan dia hanya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Dan Musa akhirnya juga melihat sendiri bagaimana Tuhan itu menolong Musa untuk menjalankan semua yang diperintahkannya. Bahwa Tuhan tuh tidak meninggalkan Musa walaupun Musa tuh hanya siapa sih orang sekecil itu, tapi dia bisa akhirnya membebaskan, membawa bangsa Israel keluar dari Bangsa Mesir. Musa itu kakek-kakek loh, 80 tahun. Lu bayangin kakek-kakek 80 tahun di era sekarang. Jalan aja susah. Ini bebasin bangsa Israel. Tuhan bilang loh di Alkitab kan, waktu si Musa bilang, Tuhan tapi aku ini berat lidah loh. Aku ini nggak bisa memimpin, apakah bangsa Israel akan mendengar aku gitu. Tuhan bilang, loh siapa yang mau menciptakan orang bisu, siapa yang menciptakan orang buta, segala macam, Tuhan yang menciptakan itu semua. Jadi jangan khawatir, Tuhan tuh pasti akan menyertai kamu. Itu yang dijanjikan sama Musa dan Musa akhirnya menjalankan itu. Mau umur berapa? Tetap itu kamu tuh kepunyaan Tuhan dan Tuhan pasti akan menyertai kamu, menyertai Musa. Jadi Musa nggak takut lah, walaupun dia ragu tapi dia percaya bahwa Tuhan tuh pasti menyertai gitu loh. Oke, dibebasin kan, tapi Firaun tetap kekeh, masih ngejar kan? Ku kejar kau kembali, ya kan? Bangsa Israel tetap dikejar sama si Firaun. Nah, hingga akhirnya Tuhan membelah lautan. Ya Tuhan menunjukkan lagi keajaibannya kepada Firaun. Nah kalau misalnya kita aplikasi nih sama zaman sekarang, benar banget tuh. Banyak pasti di luar sana orang-orang yang merasa dirinya Firaun. Iya, gue punya duit kok, gue punya kekuasaan kok, gue bisa berbuat apa aja kok, ya nggak? Yes. Padahal PSBB apa tuh? Buat orang kaya mah ya elah, setahun juga nggak apa-apa kali. Tapi kalau buat orang yang tidak mampu, yang tidak punya, nangis men, menderita. Ini bahkan akhir zaman buat mereka. Tuh. Nah untuk orang-orang yang berhati Firaun nih di zaman sekarang, mereka tuh kadang-kadang nggak sadar gitu. Musa tuh juga kayak, anggap aja Musa datang ke mereka ini bilang, kamu nggak mau nih, kamu nggak percaya sama Tuhan, nggak mau mengandalkan Tuhan. Tuhan tuh udah menunjukkan banyak keajaiban loh sama kamu, hai semua yang berhati Firaun. Tahu nggak apa aja? Apa? Ya dia nggak tahu karena dia Firaun, ya kan? Lucu kamu ya. Tuhan itu satu, nggak usah jauh-jauh. Tuhan itu udah kasih nafas buat lo semua, itu udah satu keajaiban yang luar biasa, satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan udah berikan sama kamu sih. Ya Terus apa lagi? Udara sekarang yang cerah, bersih, ya kan? Langit semakin biru. Nah, Aku bisa menghirup udara segar. nah, Tapi ada virus. Takut. loh, tapi kan masih bisa merasakan itu, kan masih bisa makan dengan layak nggak? Masih sih, walaupun telur sama nasi kecap. Lo masih punya keluarga yang indah nggak? Masih ada Miguel. Tuh, sebenarnya lo hal kayak gitu tuh kadang-kadang orang-orang berarti Firaun ini nih kurang memperhatikan gitu bahwa Tuhan tuh udah memberkati banyak banget mereka dengan hal-hal seperti itu, tapi mereka tuh batu gitu. Gue juga sih. Konsisten. Iya nggak? Konsisten. Konsisten apa? Dosa. Dosanya konsisten. Iya ya. Berbuat sesuatu itu harus konsisten, termasuk dosa gitu bagi Firaun. Tapi jangan ya. Jadi jangan. Nah jadi emang apa ya? Kita perlu apa? Berarti untuk bisa merasakan, mengetahui itu ya kita mesti apa? Peka. Kita Hentikan semua kegaduhan. Ya, karena kan manusia tuh seneng banget yang namanya beraktivitas. Jam ke kantor, ke sekolah, kuliah, ya, bahkan pokoknya bikin bising, polusi di mana-mana. Benar. Jadi gara-gara kita sibuk dengan hal-hal duniawi kita nih,
kerjaan, deadline, sekolah anak, ini itu segala macem, urusan rumah tangga, sampai kita tuh nggak bisa peka, menenangkan diri untuk kita peka, melihat lagi Tuhan tuh udah buat apa sih buat saya gitu, ya nggak? Iya betul. Sedangkan keajaiban yang Tuhan berikan buat kita adalah nafas kehidupan itu ya kan. Di tengah situasi yang mencekam, dia masih menjaga kita, itu sebuah keajaiban. Iya kan? Oh iya pasti. Meskipun dia menghendaki ada beberapa orang percaya, umat percaya yang kena dengan virus COVID-19 ini. Tapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia masih menjaga dan melindungi kita. Langkahnya seperti apa, Anggi? Supaya kita bisa peka merasakan keajaiban yang Tuhan kasih. Kalau kayak kita kaitin dulu nih sama tadi nih, di zaman dulu, sebenarnya COVID-19 menurut gue sih salah satu juga cara Tuhan menunjukkan kebesarannya sih. Menunjukkan kuasanya gitu, agar kita tuh lebih mau balik lagi ke Tuhan. Betul. Gitu, kita mau menenangkan diri untuk kita bisa lagi melihat dan mengandalkan Tuhan apapun kondisinya. Ya kan, orang tuh suka stres nih sekarang nih, akhirnya nih kebutuhan berkurang, gaji dipotong, dirumahkan segala macam. Mental health. Mental Ya kan? health. Keganggu banyak. Tapi mereka, ya itu yang mereka pikirin cuma apa yang mereka rasain aja. Tapi mereka tuh nggak mau mengandalkan Tuhan, nggak mau berserah sama Tuhan gitu menurut gue sih. Gue mau membangun hubungan baik dengan Tuhan. Tapi gue males banget nih namanya bangun pagi tuh. Aduh. Ikut Tuhan itu nggak ada yang gampang sih. Berbuat baik itu nggak ada yang gampang, sama kayak diet juga susah. Gue makan sayur juga nggak doyan ya kan. Tapi kok jadi gue curhat ya. Tapi maksud gue Saya juga. emang mau berbuat sesuatu yang baik itu kadang-kadang susah banget. Tapi emang. keajaiban Tuhan di era sekarang, di masa pandemi ini, saya bersemangat untuk diet. Biar bicara diet nih. Benar, kita nggak usah bicarakan diet ya. Nggak usah, dia menyinggung saya sekali ini. Tapi nggak usah. Kita balik lagi. Oh ya, balik Intinya lagi. adalah, ya kalian udah pernah minta belum sama Tuhan? Kalian udah pernah ngomong belum sama Tuhan? Udah pernah didoain belum baik-baik sama Tuhan? Iya nggak? Tuhan pasti mau mendengar tuh. Ketika kita berseru, ketika kita sudah menyiapkan diri, waktu kita berkorban. Apakah Tuhan mendengar? Hei, Musa, jawab. Ini dia nih. Tuhan itu selalu ada kok. Tuhan itu selalu menunggu lo datang sama dia. Nah, elonya mau atau enggak? Itu dia aja sih. Banyak. Yang namanya mau berbuat baik itu banyak tantangannya. Setan itu nggak akan tinggal diem kalau lo mau berubah, lo mau berbuat baik. Setan tuh kan punya banyak cara untuk bagaimana caranya menjauhkan lo lagi tuh dari Tuhan. Itu pasti banget. Lo mau berdoa nih, lo mau saat teduh, ada aja nih godaannya. Ngantuk lah. Wah, Ya pasti itu Aduh, berat banget. kamar itu. AC enak banget nih, gue mau tidur lagi Tarik deh. selimut, apalagi kalau mendung hujan. Hujan. Aduh, Mamma Mia Tantangan tuh nikmat pasti tidur. ada, pasti. Tapi sepasti juga tantangan-tantangan itu juga, sepasti juga janji Tuhan itu juga pasti sebenarnya buat kalian semua. Wih, Musa ada benernya juga nih ya. Iya dong. Salah satu langkah yang harus kita ambil, gemar membaca Alkitab. Nah, gue suka banget tuh hashtag gemar membaca Alkitab. Kalian bisa juga komen deh, apa namanya, ayat favorit kalian nih apa nih yang menjadi penguat kalian di masa COVID ini, apalagi nih? Kira-kira ayat-ayat apa yang bisa menjadi penguat di dalam hidup kalian? Yang bisa kalian rasakan bahwa Tuhan itu ajaib itu apa? Siapkan waktu, jam berapa aja, yang penting hati kalian udah tertuju sama Tuhan. Baca Alkitab, kalau Kamaya tuh ada kisi-kisinya. Katanya dia tulis bagian-bagian poin-poin yang nggak ngerti. Kalau dia ngerti, akan jadi hikmat. Tapi kalau nggak ngerti, tanya sama Bapak Pendeta. Atau sama orang yang ahli. Ya Bang? Iya bener dong. Bisa. Iya bisa. Saya akan WA Kamaya nih kalau saya nggak ngerti. Bagi yang nggak tahu, Kamaya itu dia guru PA saya dan dia ada di belakang kamera ini, tapi ya kita tidak akan mempromosikan dia juga sekarang. Jadi gimana lagi? Apa?
yang lo secara pribadi lo lakuin sekarang, komitmen lo sih apa sih di COVID ini nih? Lo udah lakuin apa sih? Hai Firaun. Sederhana aja sih. Sebenarnya Tuhan mau ini adalah masa tenang. Masa tenang untuk kita memperbaiki kualitas hubungan kita sama Tuhan, sama keluarga mungkin ada masalah yang belum kita omongin. Itu penting banget. Karena ketika kita berdamai dengan semua orang, lalu kita membuka komunikasi dengan Tuhan, wow men, lu akan rasakan keajaiban Tuhan di situ. Ya kan? Kasihnya nyata. Berarti yang bisa gua tangkap juga, kalau kita bisa menenangkan diri kita, Ya. kita memperbaiki hubungan komunikasi kita dengan Tuhan, pasti hati dan pikiran kita juga akan diperbaharui itu tentunya kan. Ya, Dan betul banget. kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana sih menurut gua, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Benar nggak? Benar. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita rindu bersama-sama untuk bersekutu lagi sama Tuhan Yesus dengan saudara-saudara seiman kita, sehingga keajaiban yang kecil bisa menjadi keajaiban yang besar. Iya. Jangan kalian pikir dari keadaan COVID ini Tuhan tuh pergi. Enggak kok. Tuhan masih memberikan keajaiban-keajaibannya itu di dalam hidup kamu gitu. Yang perlu kalian lakuin cuma ya temukan gitu, sadari gitu. Apa keajaiban-keajaiban Tuhan itu gitu. Tuh. Jadilah Musa dan Harun di masa yang sekarang ini, ya kan? Bagaimana nih kita implementasikan dalam kehidupan kita dengan cara-cara era sekarang ini, ya kan? Tapi tidak meninggalkan kasih Tuhan. Iya. Bagaimana Musa ini sangat mengandalkan Tuhan banget gitu. Betul. Dia tetap percaya bahwa Tuhan tuh akan selalu menyertai dia, karena dia juga menyadari dan melihat sendiri Tuhan itu sudah membuat banyak keajaiban gitu. Di depan Firaun dengan 10 tulah itu, terus dia bisa membelah laut itu tuh keajaiban Tuhan tuh sudah dinyatakan. Dia menyadari hal itu. Jadi dia nggak ada keraguan lagi aku rasa untuk percaya sama Tuhan, karena Tuhan udah menunjukkan dan dia percaya sih. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Kamu manusia kan? Ya iyalah. Jadi tulis komentar kalian, pendapat kalian tentang hal ini gitu kan. Menurut kalian gimana sih? Apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk bisa deket lagi, bisa menyadari keajaiban Tuhan itu ada dalam hidup kita tuh apa sih mesti kita lakukan? Setelah ini kita omongin, mungkin ada tambahan dari kalian. Ya, kalian mau benar, kasih masukan, boleh kalian komen. Benar. Ya kan? Hal-hal baik tidak hanya dilakukan oleh kita aja nih. Rekan-rekan pemuda juga, rekan-rekan pemuda-pemudi kita juga bisa melakukan hal-hal baik. Hal-hal simpel aja, hal-hal Ya, sederhana. termasuk dengan melihat tayangan kita ini. Loh, karena kita tidak mau membicarakan hal yang sia-sia, kita mau Betul. membicarakan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Ya aku rasa kita harus penuhi hidup kita dengan hal-hal demikian ya. Ketika keajaiban Tuhan sudah ada sama kita, gimana sih teman-teman rekan-rekan pemuda ini kalau mau memberikan keajaiban kecil ketika mereka sudah menerima keajaiban itu? Mungkin dari tabungannya bisa, kalau dia tidak bekerja, misalnya dari uang jajan orang tua, ya kan? Buat tetangganya aja dulu lah, nggak usah yang jauh-jauh pikirnya. Gitu. Iya, tuh benar. Ternyata kita juga bisa menjadi keajaiban juga buat orang lain gitu. Setelah kita menyadari kita punya keajaiban dari Tuhan, kita bisa sharing dengan orang lain keajaiban yang Tuhan kasih buat kita. Betul banget. Gitu, ya kan? Lebih enak kan gini kan, ngomong-ngomong soal apa hal yang nggak pernah sia-sia gitu, janji Tuhan yang selalu ada, kebaikan Tuhan. Bener, kalau ngomongin Tuhan Yesus itu selalu Daripada kita bersemangat. stres kan? Oh, bener Salah banget. mikirin COVID ini, aduh Aduh, udah deh, stres. udah nggak lagi. Kita mesti jadi yang manusia yang baru, iya nggak? Seperti khotbah Ibu Pendeta Sahertian hari Minggu. Minggu kapan? Lalu dong. Kita Ya. harus lahir baru. Nah itu akan kita bahas tuh nanti di episode selanjutnya tuh, Oh, khotbah gitu Ibu ya. Sahertian. Oke. Jadi ikutin kita terus Di Musafir. Oh bukan. bukan di Sing and Talk.
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah sertapaku, apabila kau tak ada di sampingku. Terima kasih rekan muda telah menyaksikan Sing and Talk. Semoga tayangan ini menjadi berkat dan memberikan inspirasi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena boleh belajar dari Musa dan Firaun yang mau menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan, sehingga mampu menyelamatkan bangsa Israel. Berikan kami kepekaan untuk melihat mujizat Tuhan melalui hal terkecil dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami tetap percaya dan bersandar kepadamu, serta menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan kasih-Mu kepada sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.